Halo semua, saya Diftita. Saya akan menjelaskan terkait pengertian hukum bisnis sebelum kita melangkah lebih jauh kepada materi selanjutnya. Adapun pengertian hukum bisnis ini merupakan suatu hukum yang mengatur kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut berupa perdagangan, jasa, dan keuangan yang terus-menerus dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Dan teman-teman, pada prinsipnya, hukum bisnis merupakan aturan tertulis oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi semua kegiatan usaha termasuk kegiatan industri perdagangan dan jasa dan segala hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kegiatan usaha lainnya. Hukum bisnis adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban perekonomian di Indonesia. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Bagaimana manfaat hukum bisnis bagi para pelaku UMKM? Hukum bisnis memiliki manfaat yang sangat penting bagi para pelaku UMKM, yaitu yang pertama adalah perlindungan hukum, yang kedua adalah kemudahan pendaftaran NIB, dan yang ketiga adalah kepastian hukum. Dari ketiga manfaat ini, kami mengambil secara 3 garis besar, yakni yang pertama adalah perlindungan hukum. Hukum bisnis memberikan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM sehingga mereka dapat menjalankan bisnis dengan aman dan terjamin hak-haknya. Yang kedua adalah kemudahan pendaftaran NIB atau yang biasa kita sebut dengan nomor induk berusaha. Proses pendaftaran nomor induk berusaha dapat dilakukan secara mandiri dan tidak dikenakan biaya sehingga pelaku UMKM dapat meningkatkan kemampuan bisnis ketika melakukan usahanya. Dan yang kedua adalah kepastian hukum. Jadi penting kita ketahui bahwa para pelaku UMKM ini ketika melakukan usahanya perlunya adanya kepastian hukum. Artinya hukum bisnis memberikan kepastian hukum terkait domisili usaha sehingga para pelaku UMKM dapat meningkatkan kemampuan bisnis secara sukarela. Lalu ada poin, seberapa pentingkah hukum bisnis ini diterapkan di Indonesia? Hukum bisnis sangat penting di Indonesia karena memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatur dan melindungi kegiatan bisnis di negara ini. Nah, ada beberapa rangkuman yang kami telah diskusikan berdasarkan apa yang kami dapatkan untuk seberapa pentingkah, seberapa urgensikah hukum bisnis ini di Indonesia. Yang pertama, ada perlindungan hak pemegang saham. Hukum bisnis memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak pemegang saham perusahaan. Yang kedua, mengatur kegiatan bisnis. Hukum bisnis mengatur kegiatan bisnis termasuk perdagangan, jasa, dan keuangan untuk menciptakan kegiatan bisnis yang aman, tertib, damai, serta adil untuk semua pelaku bisnis. Yang ketiga, ada mengawasi kegiatan bisnis. Ketika kita melakukan suatu kegiatan bisnis, disinilah pentingnya hukum bisnis. Disinilah pentingnya untuk mengawasi kegiatan bisnis, termasuk kegiatan perdagangan, industri jasa, dan lain-lain, untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis ini dilakukan secara adil, sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku UMKM dalam menjalankan suatu usahanya. Yang terakhir ada mengatur hubungan kerja. Ketika dalam suatu perusahaan, hukum bisnis ini mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan sehingga terbentuklah kepastian hukum yang adil, serta antara pengusaha dan kontraktor untuk memastikan bahwa hubungan kerja dilakukan secara adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, dari beberapa poin-poin yang telah kami dapatkan seberapa pentingkah hukum bisnis Indonesia secara umum, bahwa hukum bisnis ini memang penting untuk kita ketahui, untuk kita laksanakan agar para pelaku UMKM, para pelaku usaha dan sebagainya dapat mengetahui apa-apa saja yang akan termuat ketika dalam menjalankan suatu usahanya. Bayangkan ketika seseorang dalam melakukan usahanya tidak mengetahui prosedur, persyaratan dan sebagainya dalam menjalankan suatu usahanya, maka kita akan gampang dikelabui oleh para
orang-orang yang dapat menguasai usaha kita. Baik, saya Tere Trabilan akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami mengenai regulasi yang mengatur tentang proses penyelesaian sengketa dalam hukum bisnis. Di Indonesia itu sendiri terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di dalam hukum bisnis. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sudah sangat jelas dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut bahwasanya wan prestasi dalam hukum bisnis itu diatur dalam KUHP Perdata. Yang kedua ialah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut yang mengatur tentang arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum bisnis. Adapun seperti yang kita ketahui bersama, menurut undang-undang itu sendiri, arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Yang ketiga ialah peraturan tentang biaya arbitrase, menyebutkan bahwasanya biaya-biaya pendaftaran dan administrasi ataupun pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tentang biaya arbitrase harus dibayar lunas oleh pemohon sebelum pendaftaran tidak akan dilakukan oleh Sekretaris Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Pembahasan selanjutnya adalah siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa dalam hukum bisnis. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa dalam hukum bisnis itu sendiri ialah yang pertama pengadilan. Pengadilan itu adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yang melibatkan lembaga untuk mengadili kedua pihak yang bermasalah. Yang kedua ialah mediator. Mediator adalah pihak ketiga yang membantu pihak yang bersengketa dalam mengidentifikasi isu-isu yang menjadi awal mula persengketaan itu kedua belah pihak guna mencapai penyelesaian ataupun mencapai hasil dari sengketa itu sendiri. Yang ketiga ialah arbitrator. Ialah pihak yang memutuskan sengketa bisnis melalui arbitrase yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Yang keempat ialah pengusaha. Pengusaha adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis dan dapat menjadi pihak yang bersengketa juga tentunya. Selanjutnya ialah karyawan. Karyawan adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis dan dapat juga secara tidak langsung tidak menutup kemungkinan dapat menjadi pihak yang bersengketa di dalam kasus hukum bisnis itu sendiri. Selanjutnya itu ada